Salve sahabat Katoliku, salam damai sejahtera. Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu beserta kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan selalu. Dan kalau seandainya ada yang sakit, teman kita, saudara kita, keluarga kita, marilah kita berdoa bersama. Mohon kiranya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, dan biarlah Roh Kudus menerang mereka untuk menghadapi segala masalah dan problema dalam hidup mereka. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda, atau yang sering kita sebut dengan Maria Immaculata. Maka saya ingin mengajak kita sama-sama merenung, tapi lebih-lebih belajar sedikit lebih mendalam tentang perayaan ini. Dan kita akan merenungkan dari bacaan firman Tuhan dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea namanya Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika melihat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini gereja sejagat merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Perayaan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 8 Desember tahun 1854 dengan mengeluarkan sebuah ensiklik yang bernama Ineffabilis Deus, yang menetapkan bahwa Maria dikandung tanpa noda. Pasti ada dasar-dasar teologis, kitab sucinya dan segala. Tapi saya hanya ingin ada dua kejadian di dunia yang nyata ini yang sangat mendukung keputusan atau penetapan Paus ini. Yaitu pertama, pada peristiwa penampakan Santa Maria kepada Santa Katarina Labour di tahun 1830 di Prancis. Santa Katarina yang terkenal dengan medali novena, medali wasiatnya itu. Sampai sekarang orang masih berdoa itu. Dia melihat ada tulisan, "Ya Maria yang dikandung tanpa dosa, doakanlah kami yang berlindung padamu." Itu peristiwa pada 1830. Jadi berarti 24 tahun kemudian baru Paus mengeluarkan ensikliknya ini.
Tapi selang 4 tahun sesudah ensiklik keluar, yaitu tahun 1858, Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette Savior di Lourdes di Prancis. Berkali-kali penampakannya ditanya oleh pastor paroki, oleh uskup, dan oleh imam-imam setempat, siapa sebenarnya wanita itu? Bernadette Savior selalu menjawab tidak tahu. Akhirnya pada penampakan yang ke-16, pada hari Kamis tanggal 25 Maret, Maria menyatakan siapa dia. Pada penampakan itu, ketika Bernadette Savior bertanya, siapakah ibu? Lalu ia menjawab, aku yang dikandung tanpa noda. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, adalah sebuah kebahagiaan tersendiri ketika sebuah keluarga menanti kelahiran buah hati mereka, baik itu buah hati yang pertama atau kesekian. Pasti segala kebutuhan si bayi dipersiapkan dengan baik, karena orang tua ingin menyambut buah hati mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia. Demikian pun hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan hari raya Bunda Maria dikandung tanpa noda atau Maria Immaculata. Perayaan hari ini adalah perayaan tentang dikandungnya Bunda Maria, bukan lahirnya Bunda Maria, hari kelahiran. Tidak. Jadi kita lihat begitu hebatnya Bunda Maria, baru dikandung, titik awal dikandung di dalam rahim Ibu Ana, Ibunda Ibu Maria, sudah dirayakan oleh gereja sejagat. Lebih hebat lagi, yang mempersiapkan kedatangan Bunda Maria ini bukan hanya Ibu Yohakim, yaitu Ibu Ana dan Bapak Yohakim, yang mempersiapkan anak mereka, tetapi Allah sendiri yang mempersiapkan kedatangan kelahiran seorang bayi perempuan yang bernama Maria. Sejak jatuhnya Adam dan Hawa di Taman Firdaus, Allah bertemu dengan Adam dan Hawa serta setan dalam rupa ular tua. Allah membuat pernyataan, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, yaitu kepala setan, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Baca di dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Keturunan Hawa, istri Adam yang dijanjikan oleh Allah, adalah Bunda Maria. Hawa, istri Adam, yang menjadi ibu segala hidup. Ibu segala yang hidup. Baca di dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 20. Melahirkan kehidupan duniawi, melahirkan manusia yang mati. Tetapi Hawa baru yang dipersiapkan oleh Allah, yaitu Maria, menjadi Hawa baru yang melahirkan kehidupan, melahirkan manusia rohani, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Karena itu, ada tipologi, Bapak Ibu, di dalam istilah teologinya. Dalam Perjanjian Lama, Hawa ibu segala yang hidup, perempuan yang melawan perintah Allah dan menuruti perintah iblis. Ia jatuh dalam kuasa iblis, melahirkan kematian, melahirkan manusia duniawi yang akan mati. Lalu muncul Hawa kedua, Hawa baru, yaitu Bunda Maria, yang melahirkan manusia rohani, melahirkan kehidupan, yaitu Yesus, sumber segala hidup. Inilah tipologinya, bahwa nubuatan atau peristiwa di Perjanjian Lama itu terjadi di dalam Perjanjian Baru, di dalam Ibu Maria.
jadi Bunda Maria. Allah menjaga ia tidak tersentuh oleh noda dosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi, sejak saat ia dikandung, sejak saat awal eksistensinya, karena ia akan menjadi ibu kehidupan bagi seluruh umat. Karena Allah tidak mungkin bisa mentolerir dosa. Seluruh kesaksian kitab suci mengajarkan kita bahwa kehadiran Tuhan Allah selalu menuntut dan menebar kesucian, kekudusan. Kita melihat seperti Imam Agung yang merayakan persembahan tiap 1 tahun sekali di dalam ruangan Maha Kudus Allah di Bait Allah. Imam Agung itu harus suci, menyucikan dirinya dulu. Kalau tidak dia akan mati. Setahun sekali hanya Imam Agung yang membawakan persembahan yang bisa boleh masuk ke ruang Maha Kudus Allah. Allah tidak mentolerir dosa manusia. Demikian pun kita melihat satu tipologi lagi, yaitu Allah menyuruh Musa membuat bait, membuat tabut perjanjian, di mana akan ditaruh 2 lok batu yang berisi 10 hukum perintah Allah. Juga nanti diisi tongkat Musa, kemudian mana, roti padang gurun. Bagaimana Allah begitu teliti menyuruh Musa untuk memilih kayu apa, ukurannya macam apa, tingginya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, binatang kerubnya, lapisan kayunya emas atau apa, semua sangat teliti. Allah menyuruh Musa membuat itu. Bisa baca di dalam kitab Keluaran bab 25 ayat 10 sampai dengan 22. Dan Allah memberkati itu menjadi suci, sehingga tidak sembarang orang untuk menyentuh tabut perjanjian Allah itu. Kalau dia menyentuh bisa mati. Dan itu terbukti kepada Utsa anak Abinadab. Dia menyentuh tabut itu dan dia mati disambar kemarahan Allah di saat itu juga. Bisa baca di 2 Samuel bab 6 ayat 6 sampai dengan 7. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai keturunan Hawa, Maria sebenarnya tentu bisa berbuat dosa asal, juga dosa. Karena ia betul-betul keturunan Hawa. Sebagaimana sabda Allah di dalam Taman Firdaus, keturunan ini, perempuan ini, yaitu Maria ini. Jadi Maria adalah keturunan Hawa. Dia pasti mestinya berbuat dosa. Tetapi berkat Yesus Kristus serta karyanya, Maria terkecuali. Lalu pertanyaannya, apa Maria tidak ditebus oleh Yesus? Sebagaimana kita sering dengar, Maria ditebus oleh Yesus, pasti. Tetapi dengan cara yang berbeda. Dogma mengatakan bahwa Maria ditebus dengan cara sebelumnya ia terlindung, terpelihara, terjaga atau preservata di dalam bahasa Latinnya dari segala dosa. Sebelum Maria terpelihara, terjaga, inilah tebusan dari Allah yang menjaga. Karena apa? Karena jasa Yesus Kristus, anak yang akan dia kandung adalah penebus dunia. Namun begitu luhurnya Maria, tapi ia tidak beda dengan manusia lain. Maria sama dengan kita. Maria tidak bisa membanggakan apa-apa dalam dirinya sendiri. Maria juga membutuhkan Yesus Kristus dan karya penebusannya, supaya ia juga bisa bebas dari dosa asal, dosa pribadi, dan menjadi selamat. Itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Dengan cara ia dijaga, tersentuh oleh dosa sebelum ia lahir. Manusia seharusnya bergantung pada Allah dan Yesus Kristus. Itu semua manusia. Kedudukan Maria itu istimewa dalam sejarah keselamatan. Bahkan sangat-sangat istimewa. Karena dia unggul dan tunggal di tengah-tengah umat manusia.
Tetapi bagaimanapun, ia tetap berada di pihak manusia yang membutuhkan Yesus Kristus. Maria tidak ditempatkan oleh gereja di pihak Allah atau di pihak Yesus Kristus. Tidak, Maria tetap berada di pihak manusia. Sebuah ilustrasi singkat ini kira-kira bisa menolong kita. Ada dua mobil lewat. Ternyata ada banjir besar, jalanan putus. Satu mobil lewat, orang teriak, jangan lewat. Ternyata dia sudah kadung lewat, terus masuk dalam lubang besar, mobil masuk. Akhirnya diangkat oleh orang-orang, selamat. Sampai di atas dia selamat, semua selamat, tidak apa-apa. Ada satu mobil lagi datang dari belakang. Diberhentikan orang-orang, stop, ada jurang, mobil itu berhenti. Kedua sopir ini selamat, Bapak Ibu, tapi beda. Yang satu selamat setelah ia masuk terjerumus dalam maut. Setelah ia masuk dalam bahaya, terus ia diselamatkan. Tapi mobil yang kedua, sebelum ia terjerumus masuk dalam bahaya, ia sudah diselamatkan. Inilah kira-kira tebusan kepada Bunda Maria. Jadi itulah keistimewaan Bunda Maria. Dan dogma berkata tentang keistimewaan Maria ini, kalau saya kasih dalam bahasa Latinnya, yaitu singulari gratia et privilegio Mariae. Artinya bahwa diandaikan bahwa Allah hanya satu kali dalam sejarah umat manusia mengecualikan seorang manusia dari nasib umum manusia, yaitu Maria. Dia terbebas dari nasib umum manusia, yaitu berdosa. Hanya sekali di dalam sejarah kehidupan umat manusia ini. Karena Maria ada relasi yang unik dan tunggal dengan anaknya, Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus itu adalah anak Allah, anak tunggal Allah, dan juga anak Maria serentak yang dikandung berkat Roh Kudus. Yesus anak tunggal Allah, Yesus serentak, Yesus anak Maria yang dikandung lewat Roh Kudus. Itulah kata dogma. Kita ingat bahwa Yesus juga menebus umat manusia dengan segala derita dan salibnya, kebangkitannya. Hanya satu kali di dalam sejarah keselamatan. Yesus tidak mati berulang-ulang. Yesus tidak menebus berulang-ulang. Hanya sekali di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Sama seperti Maria, hanya sekali dikecualikan dari nasib umum manusia. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik memperingati merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Liturgi berpusat pada dikandungnya Maria atau konsepsio, bukan Maria yang dikandung. Nanti mari kita lihat. Ibadat mau mengenang suatu peristiwa istimewa dalam tata penyelamatan yang hanya sekali terjadi. Ada 3 perdebatan, 3 pilihan. Yaitu 1, Maria Immaculata Concepta, Maria yang tanpa noda dikandung. Atau Maria Immaculate Conceptio, yaitu dikandungnya Maria tanpa noda. Atau yang ketiga, Maria Immaculata Conceptio, dikandungnya tanpa noda, dalam kurung Maria. Yang ketiga, inilah sasaran perayaan ibadat liturgi Gereja Katolik. Gereja Katolik mau menekankan bahwa keistimewaan peristiwa dikandungnya Maria mau dikenang oleh perayaan itu. Artinya, sejak saat pertama dikandungnya, diri Maria bebas dari dosa asal. Inilah perayaan Bunda Maria dikandung tanpa noda.
bagaimana refleksi iman kita akan perayaan ini, terutama di masa Advent ini. Kita sedang menanti dua peristiwa besar di dalam hidup kita. Advent artinya menanti kedatangan. Satu, menanti kedatangan peristiwa yang luar biasa, yaitu Allah menjadi manusia dan lahir di kandang Bethlehem yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember setiap tahun. Segala persiapan tentu kita siapkan. Dan juga di penantian pertama ini, kita masih punya kesempatan banyak. Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah. Kita masih diberi kesempatan untuk berkarya amal baktilah. Carilah rahmat sebanyak-banyak di dalam hidup ini dengan iman. Karena kita akan masuki penantian yang kedua, yaitu penantian Sang Hakim yang Maha Adil. Yesus Kristus datang untuk menghakimi umat manusia. Penantian kedua ini perlu kita konsekrasi dengan penuh iman. Hidup kita harus terarah kepada kesana. Karena sekali lagi kita tahu, seperti tadi di awal sudah saya katakan, Allah tidak mentolerir dosa. Maka pada waktu pengadilan terakhir, kita dihadapkan pada keputusan surga atau neraka. Pada waktu itu tidak ada lagi pengakuan dosa. Tidak ada lagi pertobatan. Tidak ada lagi api pencucian yang menghapus dosa kita supaya kita bisa masuk surga. Tidak ada lagi amal bakti yang dibutuhkan. Yang ada di sana siapa Anda pada saat itu. Dan saat itulah Anda menjadi neraka atau surga. Itulah pengadilan terakhir. Allah Maha Rahim telah memberikan kita kesempatan hidup berapa puluh tahun. 60 tahun, 70 tahun. Kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut hari panggilan kita terakhir, yaitu hari pengadilan. Dan pada saat inilah di masa Advent ini, kita bukan hanya persiapkan dengan 25 Desember dengan penuh megah, nyanyian dan segala hiasan, tapi kita juga perlu mempersiapkan dengan segala pertapaan kita, meditasi kita, puasa kita, di tengah hidup dunia yang konsumeris, hidup dunia yang hedonis, hidup dunia yang penuh dengan keserakahan, kenikmatan dunia ini. Kita harus berani bisa bertapa. Kita harus berani bisa meditasi, bisa berpuasa untuk menggapai hari terakhir penuh kemenangan di hadapan Sang Hakim yang Maha Agung, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Maria adalah model penantian kita menanti saat itu. Segala hal yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa masuk akal di dalam perjalanan hidup kita, itu tidak pernah akan menggoncang iman kita. Sebagaimana Maria tetap teguh taat sampai di bawah kaki salib. Tidak ada protes. Sampai dengan dia menjadi ratu surga dan dunia. Sadarlah saudaraku, bahwa perbuatan besar Allah membawa keselamatan bagi dunia juga ditawarkan kepada Anda dan saya. Saat ini kita harus menjawab. Maria adalah cermin yang memantulkan kasih sayang seorang ibu bagi semua orang. Ia seorang ibu yang selalu hadir dalam seluruh kehidupan setiap anak-anaknya. Maka marilah kita berdoa, mohon Roh Kudus menerangi kita, memberi kita keberanian untuk meneladan hidup Bunda Maria, supaya kita berani hidup di dalam kasih Allah, berani menyerahkan seluruh hidup kita di dalam rencana dan kehendak Allah, sebagaimana Bunda Maria dalam Injil tadi pada waktu penutupan Injil mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Semoga kita sanggup menyerahkan segala
masalah persoalan hidup kita dalam rencana dan kehendak Tuhan. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Kemuliaan bagi Allah di surga dan damai di bumi bagi umat manusia. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa saudaraku, share supaya orang lain juga bisa membaca. Subscribe kalau boleh. Like dan komen silakan di kolom komentar supaya kita menambah wawasan kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita selalu.